selesai. Ya. Sabar, Novinya absen dulu. Nop, ada kan? Ada. Ada, Sul. Ada, beneran ya? Ya. Udah gue ketemu. Oh ya udah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami kelompok 5 kelas RA dalam praktikum evaluasi nilai gizi pangan. Yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai review jurnal yang berjudul Uji Klinis in vivo Pengaruh Konsumsi Daluman atau Cyclea barbata terhadap penurunan kadar gula darah pada tikus Wistar jantan dengan diabetes mellitus tipe 2. Review jurnal ini berhubungan sebagai ganti dari laporan praktikum kami yang berjudul Pengaruh Pengolahan terhadap Gula Darah Tikus. Berikutnya ya, ini anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Abdurrahman 119350101, Ahmad Zainul Fatih 119350067, Noviana Kristi Grace 119350069, Rahmadia Inayah 119350091, Safira Mutia 119350031 dan terakhir Yatima 119350009. Ya, baik, selanjutnya ini pendahuluan yang akan disampaikan oleh Noviana. Kepada Noviana dipersilakan. Baiklah, diabetes mellitus telah dikategorikan sebagai penyakit global oleh WHO dengan jumlah penderita di dunia mencapai 199 juta jiwa pada tahun 2009. Terdapat dua tipe utama diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 atau yang sering disebut dengan non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM merupakan jenis diabetes mellitus yang jumlahnya meningkat secara signifikan di dunia. Oleh sebab itu, dilakukan suatu penelitian dengan judul Uji Klinis in vivo Pengaruh Konsumsi Daluman terhadap penurunan kadar gula darah pada tikus Wistar jantan dengan diabetes mellitus tipe 2. Melalui penelitian ini diharapkan pengaruh konsumsi daluman dalam menurunkan kadar gula darah pada tikus Wistar jantan dengan diabetes mellitus tipe 2 dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya suatu terapi alternatif yang relatif efektif dan terjangkau dengan penanganan diabetes mellitus tipe 2. Next. Oke, selanjutnya itu prinsip percobaan. Prinsip pada percobaan ini menggunakan metode uji klinis paralel terandomisasi yang dilakukan secara in vivo pada 24 ekor tikus Wistar yang telah memenuhi kriteria inklusi yang sebelumnya telah diinduksi alesan sehingga menderita diabetes mellitus tipe 2 yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 jenis perlakuan, di mana masing-masing kelompok tersebut terdiri dari 6 ekor tikus Wistar jantan. Selanjutnya itu metode. Metode pada penelitian kali ini ada 3, yaitu besar dan cara penelitian sampel, variabel penelitian, dan operasional. Yang pertama, besar dan cara penelitian sampel. Sampel pada penelitian ini terbagi menjadi 4, yaitu D0 dengan keterangan tanpa pemberian daluman atau kontrol. Yang kedua D1 dengan pemberian daluman dengan dosis 100 mg dalam takaran 0,1 cc. Yang ketiga D2 pemberian daluman dengan dosis 200 mg dalam takaran 0,2 cc. Dan yang keempat D3 dengan pemberian daluman dengan dosis 300 mg dalam takaran 0,3 cc. Masing-masing kelompok sampel mempergunakan 6 ekor tikus Wistar jantan dengan total 24 ekor tikus Wistar jantan. Selanjutnya metode kedua yaitu variabel penelitian. Nah, ada 3 variabel di metode yang kedua ini, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel berancu. Variabel bebas yaitu
konsumsi daluman, variabel terikat adalah kadar gula darah, dan variabel perancu yaitu jenis kelamin, berat badan, dan pakan. Kemudian metode yang ketiga yaitu operasional. Ada 6 perlakuan di sini, yaitu yang pertama konsumsi daluman. Perlakuan ini diberikan secara oral dalam bentuk ekstrak. Yang kedua adalah pengambilan darah, dilakukan dengan menggunakan pipet kapiler hematokrit yang ditusukkan di daerah plexus infraorbitalis. Yang ketiga yaitu kadar gula darah, diukur dengan mempergunakan alat glukoder. Yang keempat ada jenis kelamin. Perlakuan ini dalam penelitian dipergunakan tikus Wistar jantan, memiliki lebih tingginya angka diabetes mellitus pada laki-laki. Yang kelima, perlakuan berat badan untuk mengontrol variabel perancu berat badan. Dalam penelitian ini dipergunakan tikus Wistar jantan dengan kisaran berat badan 150 sampai 220 gram. Yang keenam yaitu pakan. Penelitian ini menggunakan tikus Wistar jantan, diberikan pengaturan pakan yang disamakan, yaitu 10 gram pakan tikus per hari, dan minum sebanyak 20 ml yang ditempatkan dalam wadah yang telah disediakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasilnya tentang hasil penelitiannya. Itu ada di sini ada grafik data kasar penelitian. Lanjut langsung ke pembahasan. Nah, jadi di pembahasan ini berdasarkan data kasar yang diperoleh dari masing-masing sampel, itu menunjukkan bahwa pemberian intervensi daluman dengan 3 dosis memberikan efek yang signifikan terhadap penurunan kadar gula darah yang rata-ratanya itu di atas 10%. Dan dari dosis konsumsi daluman yang dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan kadar gula darah pada tikus Wistar jantan dengan diabetes mellitus tipe 2. Pada kelompok intervensi daluman yang pertama itu dengan pemberian dosis 100 mg pada takaran 0,1 cc menunjukkan terjadinya penurunan kadar gula darah dengan rata-ratanya yaitu 15,92%. Pada pemberian intervensi selama 1 minggu pertama, dan rata-ratanya itu ada 37,98% pada pemberian intervensi selama 1 minggu kedua. Lanjut. Pada kelompok intervensi daluman kedua itu D2, yakni dengan pemberian dosis 200 mg pada takaran 0,2 cc menunjukkan terjadinya penurunan kadar gula darah dengan rata-rata 27,66% pada pemberian intervensi selama 1 minggu pertama dan rata-rata 64,28% pada pemberian intervensi selama 1 minggu kedua. Dan pada kelompok intervensi daluman pertama itu yakni dengan pemberian dosis 300 mg pada takaran 0,3 cc menunjukkan terjadinya penurunan kadar gula darah yang rata-ratanya itu menjadi 22,27% pada pemberian intervensi selama 1 minggu pertama ini, dan rata-ratanya itu menjadi 50,73% pada pemberian intervensi selama kurang lebih 1 minggu kedua. Dan dari keseluruhan hasil tersebut, itu menunjukkan bahwa pemberian intervensi daluman pada dosis apapun dapat mengakibatkan penurunan kadar gula darah, tetapi intervensi sebaiknya diberikan pada dosis
200 mg sehingga terdapat penurunan yang signifikan dan bermakna jika dibandingkan dengan tanpa pemberian intervensi. Baik, jadi dapat diambil kesimpulan berdasarkan jurnal ini yaitu 1. Pemberian intervensi daruman memberikan pengaruh yang signifikan dan bermakna terhadap penurunan kadar gula darah pada tikus Wistar jantan dengan diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, pemberian intervensi daruman dengan dosis 200 mg dalam takaran 0,2 cc atau D2 memberikan rata-rata penurunan kadar gula darah yang tertinggi, yakni penurunan kadar gula darah dengan rata-rata 27,66% pada pemberian intervensi selama 1 minggu pertama, atau PPGD1, dan rata-rata 64,28% pada pemberian intervensi selama 1 minggu kedua atau PPGD2. Setelah melalui ujian NOVA dengan SPSS 16 menunjukkan bahwa pemberian intervensi daruman dengan dosis ini memiliki beda yang signifikan dan bermakna jika dibandingkan dengan kelompok kontrol D0 maupun kelompok intervensi pertama D1 dan ketiga atau D3. Sekian. Ya, terima kasih bagi seluruh pendengar setia kami yang telah mendengarkan kami dari awal hingga akhir. Bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan bertanya di kolom chat atau komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri.